kelas, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Aidil, Alif, Andri Maulana, Hadir. Awal Safar, Dimas Saputra, Dias Mara, Hadir, Pak. Imran, sakit ya. Lalu Rajina, sakit juga, banyak yang sakit ini. Sudah semua ya? Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita pernah mempelajari matris kan? Dari pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi matris. Di situ ada konsep matris, ada jenis-jenis matris, dan ada operasi matris. Operasi matris yang sudah kita lakukan di situ ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Perkalian skalar matriks ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu perkalian matriks dengan matriks. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini adalah peserta didik itu mampu menentukan hasil dari operasi perkalian dua matriks. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah pada operasi perkalian dua matriks. Itu tujuan pembelajarannya ya. Sebelum kita masuk ke perkalian matriks, kira-kira kalian pernah dengar nggak syarat dari perkalian dua matriks dapat dilakukan? Kalian bisa? Kalau coba minteri perkalian syarat. Perkalian antara dua matriks dapat dilakukan apabila jumlah baris pada matriks pertama sama dengan jumlah kolom pada matriks kedua. Oh iya, mana yang lain? Benar? Benar. Ya, benar. Berarti sudah pernah dibaca-baca sebelumnya ya. Nah, jadi di sini Pak akan menampilkan video pembelajaran. Tolong anak-anak memperhatikan dan mencermati video yang Pak tampilkan nanti ini. Setelah itu nanti kita akan membagikan kelompok yang heterogen. Jadi kalian akan berdiskusi di situ dengan masalah-masalah yang ada nanti dan dipresentasikan setelah kita menyaksikan video permasalahan pembelajaran ini. Oke, siap? Siap. Mengalihkan matrik, maka yang perlu kita perhatikan adalah kalau ada dua buah matrik dikalikan, maka syarat untuk dapat dikalikan banyaknya kolom pada matrik pertama, ya, banyaknya kolom pada matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Jadi ini adalah syarat dua buah matrik dapat dikalikan. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari menggunakan matriks. Ya, ini contohnya. Dan bisa cermati, ditonton cermati. Ya. Media matematika. Kita akan berburu harta karun sambil belajar berkalian matriks. Ya, biar lebih menarik pelajarannya yang Pada zaman masih seperti ini di ya. suatu pulau, konon tersimpan harta karun yang sangat dicermati, ada nilai-nilai matriksnya ini tragis. jadi di mana Banyak pemburu harta karun yang tewas dimakan monster penjaga pulau. Sebagian lagi berubah menjadi zombie. Maria adalah pemburu harta karun yang terobsesi dengan harta karun di pulau itu. Kali ini ia bersaing dengan Kapten Jack untuk mendapatkannya. Untuk perlengkapan, mereka membeli persenjataan di suatu pasar.
Pasal ini biasa digunakan sebagai tempat transaksi para baca laut. Harga sepucuk pistol adalah 40 keping uang emas. Untuk perisai seharga 10 keping uang emas. Harga sebilah pedang adalah 20 keping uang emas. Mereka berdua memilih strategi yang berbeda. Maria membeli 4 pistol, 1 perisai, dan 5 pedang. Namanya 4 pistol, 1 perisai, dan 5 pedang. Sedangkan Kapten Jack membeli 3 pistol, 2 perisai, dan 6 pedang. Sedikit uang yang mereka keluarkan ini tidak berarti jika melihat limpahan harta karun yang tersimpan. Uang yang dikeluarkan Maria sebanyak 40 dikali 4 untuk pembelian pistol, 10 dikali 1 untuk pembelian perisai, 20 dikali 5 untuk pembelian pedang, sehingga total 270 keping uang emas. Sedangkan Kapten Jack mengeluarkan 40 dikali 3 untuk pembelian pistol, 10 dikali 2 untuk pembelian perisai, dan 20 dikali 6 untuk pembelian pedang. Totalnya 260 keping uang emas. Apakah mereka akan berhasil mendapatkan harta karun? Ataukah akan bernasib sama dengan para pemburu harta karun lainnya? Ya, itu sudah ada 2 tujuan pembelajaran kita sudah kita tampilkan. Jadi di materi yang tadi kita dapat memetik bahwa kita bisa mengetahui berapa banyak jumlah uang kita beli jumlah barang yang banyak, ya kan? Sama kita kalian kalau di kapal beli pelampung, beli apa lagi keperluan di kapal itu kan ada satuan harga. Jadi berapa totalnya kita bisa hitung dengan matriks, walaupun berbeda jenis barangnya. Tapi total semua uang yang kita keluarkan itu dapat kita ketahui dengan hitungan matriks sesuai dengan permodalan yang besar. Jadi ada yang ditanyakan dari 2 tujuan pembelajaran kita yang kita tampilkan hari ini? Jelas semua ya? Berarti sekarang tugas kalian membentuk kelompok yang heterogen ya, yang seperti biasa kita lakukan untuk setiap pembelajaran matematika. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Diatur 12. Minta tolong dibantukan pembimbingan untuk masalah-masalahnya ini. Kita terima kasih kelas. Jadi kalian bisa perhatikan LKPD-nya di situ. Di situ ada modul ayatnya juga di situ. Di situ ada petunjuk penggunaannya. Yang pertama, isilah identitas peserta didik sesuai dengan nama dan jurusan yang sesuai dengan data diri kalian. Yang kedua, bacalah LKPD berikut dengan cermat dan ikuti setiap langkah yang disediakan secara urut. Yang ketiga, diskusikan bersama teman kelompokmu untuk menyelesaikan masalah tentang konsep matriks dalam LKPD ini. Yang keempat, jika mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD, tanyakan kepada guru dengan tetap berusaha secara maksimal terlebih dahulu. Nah, jadi itu maksudnya kalian ketika ada masalah bisa kalian lakukan menggunakan metode supaya. Metode supaya itu antara teman rekan kerja bisa kalian diskusi. Ketika buntu tidak dapat solusinya bisa ditanyakan ke Pak Guru. Ya, sudah dipahami? Nah, jadi kalian diharapkan untuk kreatif di sini, untuk aktif dalam pengerjaan dalam kelompok, bukan hanya 1-2 orang yang bekerja, tapi kalian semua harus berpartisipasi di situ ya. Nah, nanti setelah selesai semua dijawab, kita kasih waktunya itu 30 menit ya. Setelah itu kita presentasikan nanti, ya. Bisa dipaham? Kalau ada yang kurang jelas atau tidak dipahami, bisa ditanyakan, ya. Oke, selamat bekerja, silakan. Diskusikan.
diskusikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, jangan lupa ditulis namanya dulu gitu. Mana? Dan ditanyakan. Dulu nama-nama tentang kelompoknya. Oh ya, lanjut. Nah. Ya. Salah. Satu bawah ke samping itu. Kan ini dari baris ke kolom kan masih di atas. Ya. 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 Biarkan baris, biarkan ingat aturan perkalian dua materi. Kalau sudah semua, yang siapa duluan presentasenya? Oh ya, berarti nanti yang presentasenya kelompok 2 masalah yang pertama, kelompok 3 masalah yang kedua ya, kelompok 1 masalah yang ketiga. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan permasalahan pada poin yang pertama. Sebelumnya perkenalkan dulu, perkenalan nama saya Sastra Tani dan samping saya Dimas Putra, Al-Safat, Istirahat Wadan. kita akan membahas langkah-langkah pada pengertian pertama. Jadi pada poin A bisa di halaman 15, caranya 2 dikalikan dengan 5, 3 dikalikan dengan min 1, dan 4 dikalikan dengan min 2. 2 dikali 5 itu hasilnya 10, ditambah 3 kali min 1 itu min 3, ditambah dengan min 4 dikali min 2 menjadi positif 8. 10 ditambah min 3 hasilnya itu 7, 7 ditambah 8 hasilnya 15. Ya, lanjut. Dan
Novianti yang akan menjelaskan tentang poin kedua tersebut. Yang di samping ada Isoli, maaf, ada Saleh, terus ada Wahyu dan ada Andri Maulana. Sebelum itu, poin kedua akan dijelaskan oleh Fitri Novianti dan akan dituliskan jawabannya oleh teman saya yaitu Wahyu Hidayat. Silakan. Ya, silakan teman-teman yang kelompok yang lain diperhatikan. Timnya juga dilihat siapa ada kesalahan penulisan bisa saling mengingatkan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan pada poin ketiga, yaitu data penjualan barang toko murah sejati. Yang akan dituliskan oleh saya. Kalau baca saja soal logikanya langsung jawabannya saja ditulis. Ya, Oh, ditulis jawabannya saja dulu, nanti bacakan soalnya. Oke, sambil menunggu jawabannya, saya membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayat dan di samping saya ini ada teman-teman saya. Yang pertama Ega Nurfikri, yang kedua Wahyu, ketiga Ega Fatir dan keempat Dia Semara. Baik, saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Perhatikan permasalahan berikut. Data penjualan barang toko murah sejati. Toko murah sejati menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga. Daftar penjualan pada tanggal 28 November 2023. Ya, didengarkan. Barang disajikan dalam tabel berikut. Jenis barang, harga rupiah. Mie instan 700, sabun cuci 1000, pasta gigi 2200. Tabel jumlah barang yang dijual. Mie instan jumlah 2200, sabun cuci 130, pasta gigi 80. Soalnya, tentukan total pendapatan yang diperoleh toko tersebut pada tanggal 28 November 2023. Sajikan dengan menggunakan perkalian matriks. Misalkan harga barang sama dengan matriks A, yaitu 700, 1000, 2200. Kemudian jenis barang sama dengan matriks B, yaitu 200, 20, 130, dan 80. Untuk mendapatkan hasil pendapatan, kita lakukan perkalian matriks dengan cara matriks A dikali matriks B. Jadi Teman-teman yang lain perhatikan ya. Jadi cara menghitungnya yaitu 700 dikali 220 sama dengan 154.000. Dan kedua 1000 dikali 130 sama dengan 130.000. Dan terakhir 2200 dikali 80 sama dengan 176.000. Dan kita jumlahkan menjadi 460.000. Jadi pendapatan yang diperoleh toko tersebut adalah 460.000 rupiah. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Jelas. Ya, kalau sudah jelas semua, sama semua ya? Ya. Ya, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, jadi kita sudah mengerjakan 3 poin atau 3 masalah dari tadi. Jadi di sini kata ya silakan. Ya, dari beberapa kelompok tadi kita dapat mengetahui di situ apa yang kalian pelajari hari ini kira-kira. Tentang perkalian matrik Ya, Ya, kalian matris ya. operasiannya. dan dalam apa namanya pengoperasian dalam kehidupan Nah, ya, sehari-hari. ya. Apa kalian sukai dengan model pembelajaran ini? Ya. Silakan. Ya. Ya, aku sendiri. Kegiatan terakhir kita yaitu kita akan coba tugas dan evaluasi dari hasil kerja kalian tadi. Kita mengerjakan secara individu untuk sebagai bahan evaluasi. Ya. Ya. Jadi ketua kelas silakan dibagi soalnya. Ya, jadi berdasarkan apa namanya tidak boleh satu orang satu karena untuk penilaian individu ya. Jadi tidak usah menyontek punya temannya sesuai dengan apa yang kalian sudah dapatkan ya. Jadi pulpen itu di kamu ya. Jangan lupa di situ ditulis namanya, kelas ya. Waktunya 15 menit ya. Ya, sudah semua? Ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Jangan lupa namanya ditulis, tulisannya ditulis ya. Terima kasih. Ya, sudah semua mengerjakan. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke materi determinan dan inverse matriks ya. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu ya determinan dan Ya. matriks ya. Oke. Ya, jadi sebelum kita menghadiri pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin rupanya dulu. Sebelumnya, duduk siap, rak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Makin giat belajarnya ya. Semangat pelajaran matematikanya ya. Nah, jadi silakan tinggalkan ruangan.